Shalom, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa sepanjang satu minggu ini. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia karena Dia Allah kita yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita naikkan pujian mengatakan, Ku datang pada salib itu.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau baik buat kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengucap syukur, karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu semua adalah yang terbaik buat kami. Ajar kami memahami setiap kehendak Tuhan, walaupun itu sulit, tapi biarlah Tuhan dengan kemampuan yang daripada Roh Kudus, kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan dan mengucap syukur dalam segala situasi yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Kau curahkan Tuhan atas bangsa kami, yang sampai hari ini Tuhan masih banyak orang-orang yang sakit karena COVID, yang mereka juga menderita, perekonomian mereka terpuruk. Tuhan, kiranya Tuhan Kau pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa meminta juga Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan bangsa kami Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan. Kiranya boleh kebijakan itu dirasakan oleh rakyat kecil juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat gereja kami GSJA Cimahi dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini terus bertumbuh, terus bertambah. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, walaupun ibadah masih dilakukan secara online, tapi kiranya setiap jemaat walaupun mereka beribadah di rumah, mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan, mereka boleh menikmati jamahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan yang terlibat di pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan kehidupan kami boleh menjadi contoh, kehidupan kami boleh menjadi berkat, bukan hanya ketika kami menyampaikan firman, tetapi biarlah kehidupan kami sehari-hari boleh menjadi berkat buat jemaat dan lingkungan di mana kami tinggal. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat Bapak Ibu Gembala Sidang. Kiranya Tuhan Kau akan menjaga, melindungi, menyertai, menambahkan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan di masa tua beliau Tuhan. Beliau tetap diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan dan juga membimbing kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat Tuhan, baik dari anak sekolah minggu, anak kaum muda, dan juga seluruh jemaat dewasa Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya iman kami tetap kuat, kami tetap setia di tengah lingkungan yang berat, banyak tantangan di sekitar kami. Biarlah kehidupan seluruh jemaat-Mu boleh menjadi contoh buat orang-orang di mana tempat kami tinggal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat pelayanan misi di Indonesia ini dan juga di seluruh dunia. Kiranya Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pelosok desa, Tuhan berkati mereka. Yang mungkin saat ini mereka juga mengalami kesulitan, mereka mengalami tantangan. Tuhan tolong kuatkan mereka. Biarlah Tuhan melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh pokok doa ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Helman Tongki. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini via online, dan saya percaya bahwa Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memberkati kita sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Baik, saya akan membacakan kepada kita semua firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak lelah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhenti, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunung akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik dan yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami dan kami izinkan Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi mengerti dan kami bisa kuat untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini, untuk tetap menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pelajaran yang berharga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kesibukan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, akhirnya kita melewati masa-masa yang panjang dengan tidak pernah mengambil waktu duduk dan merenungkan betapa pengalaman dan perjalanan kehidupan kita telah melalui dengan begitu baik. Bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita mengambil waktu dan merenungkan perjalanan kehidupan kita, maka kita akan mengambil pelajaran yang berharga di masa-masa yang kita telah lewati dan yang kita telah lalui. Dalam teks bacaan kita tadi, Musa melakukan dengan bangsa Israel bagaimana umat Israel dan Musa telah melewati masa yang panjang, kurang lebih 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, dan mereka bersama-sama mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu banyak di dalam perjalanan mereka. Mereka menjalani perjalanan sehingga saat itu bukan hanya berbicara, mereka mengingat yaitu masa lalu, tetapi lewat pelajaran-pelajaran yang mereka telah lewati dalam perjalanan itu, mereka juga belajar menjadi persiapan untuk hari ini dan hari esok. Mengapa, saudara-saudara? Karena sebentar lagi Musa akan kembali kepada Tuhan, dan umat Allah sebentar lagi akan menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Ayat 2, Musa mengajak bangsa Israel untuk belajar bersama-sama di sepanjang jalan Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegiatan ini bukanlah suatu perjalanan yang sentimental, tetapi ini memberikan satu pelajaran kepada umat Allah bahwa penting untuk mereka dan penting untuk kita semua. Ini adalah perintah, dan kegiatan ini adalah suatu peringatan tentang apa yang telah dipelajari mereka selama 40 tahun. Lihatlah apa yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel dalam ayat 2. Ingatlah kepada suatu perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 2 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari dinyatakan demikian. Ingatlah 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjanjian itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu supaya Ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apa yang kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Kemampuan yang perlu untuk kita pelajari di sini
yaitu Tuhan memberikan kepada kita yang dikatakan kemampuan untuk mengingat. Mari kita pelajari yang pertama di sini, bahwa Musa mengingatkan. Kata mengingat ini sangat penting untuk di dalam kehidupan kita. Pertama-tama, ingatlah bahwa Tuhan telah memimpin kita. Ingatlah bahwa Tuhan telah memimpin umatnya selama 40 tahun. Tuhan mengawasi perjalanan mereka. Begitu juga Tuhan mengawasi perjalanan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita ingat bagaimana perjalanan kehidupan kita, bagaimana pertolongan-pertolongan yang ajaib daripada Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena saking terlalu banyak kesibukan kita mulai lupa untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kadangkala yang kita ingat adalah kesusahan-kesusahan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, mari kita ingat kebaikannya, ingat kasihnya kepada kita sampai saat ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan memimpin kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia tetap menyertai kepada kita. Inilah pesan daripada Musa, supaya umat itu ingat kepada perbuatan-perbuatan Tuhan selama 40 tahun. Ingat berapa lama engkau bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, cara Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita belajar daripada perjalanan umat Allah, dalam ayat ini diungkapkan bagaimana cara Tuhan. Cara Tuhan disampaikan kepada umat Allah, di mana ayat ini memberitakan kepada kita bahwa di situ ada sisi daripada Tuhan yang mengizinkan bangsa Israel menderita kelaparan. Tuhan memimpin mereka di padang gurun, bukan di taman Firdaus, bukan di negeri yang sejuk penuh dengan madu, melainkan dengan padang gurun yang kering dan berdebu. Di padang gurun tidak ada kelimpahan makanan. Kita tidak melihat mereka dapat memetik pisang dan dari pohonnya. Kita tidak dapat melihat bahwa mereka dapat berburu rusa di padang gurun itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menyediakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Musa menggambarkan kepada kita dan kepada umat Allah di Ulangan pasal 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dan yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saya yakin Tuhan yang sama, Tuhan yang membelah Laut Merah, Tuhan yang sama yang akan melepaskan mereka daripada ganasnya padang gurun,
daripada ganasnya binatang-binatang buas. Tuhan yang melepaskan mereka. Mengapa Tuhan tidak menghilangkan semua ini daripada kesulitan-kesulitan mereka? Mengapa Tuhan tidak melenyapkan semua ini juga daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Saudara-saudara, inilah cara Tuhan. Kalau kita menghadapi sekarang kesulitan, bahkan ketakutan tentang penyakit corona, bahkan ada kepada kita bertanya-tanya di mana Tuhan. Tetapi inilah cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membawa kita, untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Inilah cara Tuhan, di mana Dia mengizinkan kepada kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Tapi kita melihat cara Tuhan yang ajaib, dengan kuasanya yang ajaib, dengan pertolongannya yang luar biasa. Dia membelah Laut Merah, Dia memberikan makanan mana dan memberikan daging kepada mereka, di mana mereka tidak pernah mengetahui. Dan firman Tuhan yang kita baca bahwa mereka dan nenek moyang mereka tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong mereka dengan memberikan roti dan memberikan daging kepada mereka. Tapi satu hal yang perlu kita belajar, bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada cara Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, jikalau firman Tuhan ini sampai kepada kita, jikalau kita telah mengikuti perjamuan kudus ini, mengingatkan kepada kita bagaimana cara Tuhan. Dia mengatakan bahwa bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tapi oleh karena firman Tuhan. Kita hidup dengan pengalaman-pengalaman yang begitu keras, tetapi itu membawa kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, mengajarkan kepada kita untuk tetap kita rendah hati, dan mengajarkan kepada kita untuk tetap melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab itu marilah kita jalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Masa lalu perjalanan kehidupan kita mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan untuk hari ini dan hari esok sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa pengalaman-pengalaman yang kami telah lalui, yang telah kami lewati, itu mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang yang terbatas. Tetapi ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, merendahkan diri kami, mengingat kepada Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan, dan kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kesempatan yang indah buat kita sekalian, yaitu untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Kita
ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini, yaitu kita mengingat akan Yesus Kristus yang sudah menderita dan mati di atas kayu salib itu di masa yang lalu. Dan kalau pada masa sekarang ini, yaitu kita ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, yaitu kita bersatu dengan penderitaannya, yang dia telah menderita dan mati di atas kayu salib. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kalau ada orang yang rela mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita sekalian. Sebab tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa, baik dosa warisan dari Adam dan Hawa ataupun dosa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita perbuat pada masa-masa sekarang ini. Kita bersyukur dan berterima kasih, yaitu bahwa Yesus telah berkorban buat kita sekalian. Maka dari itu pada pagi hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus untuk mengingat pengorbanannya di atas kayu salib. Saya akan membaca sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini, yaitu di dalam firman Allah yang memberitahukan yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia pulang ke sorga. Ayat yang saya akan baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 mulai. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan, di mana kami bisa bersatu dengan Yesus Kristus di dalam kematiannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami tahu bahwa ini adalah kasih daripada Allah kepada kami yang hidup di dalam dunia ini. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami akan menyambut yaitu perjamuan ini di dalam nama Yesus. Amin. Yesus berkata di dalam firman-Nya, yaitu inilah roti yang menjadi lambang daripada tubuhku dan air anggur yang menjadi lambang daripada darahku. Kita bersyukur dan berterima kasih saudara-saudara kalau kita bisa ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Sebab dia sudah berkorban buat kita sekalian, dan kita tahu pada satu waktu, pada satu saat, yaitu kita akan bersama-sama dengannya. Firman Allah memberitahukan kepada kita, yaitu ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita akan minum bersama-sama air anggur ini yang menjadi lambang daripada darah Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang di dalam surga, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kami sekalian, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Allah Bapa yang di dalam surga, bersama kami dan besertalah dengan kami melalui Roh Kudus Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ke depan, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan jemaat kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Allah Bapa yang di dalam surga. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Pengumuman boleh dilihat dalam multimedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.